أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فريقا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siang hari yang berbahagia ini
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memperpanjang kalam teman-teman sekalian, tentu para hadirin penasaran dengan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang hebat-hebat. Sudah hadir dari jauh-jauh Ustadz Lukman dari Palembang, kita hadirkan Ustadz Ihsan juga dari Riau untuk kesini bisa mengedukasi kita bersama. Sedikit pengantar bahwa kita adakan kegiatan ini intinya untuk mengedukasi kita bersama, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah atau yang akan menikah. Karena realita teman-teman sekarang ini kita melihat ada beberapa fakta-fakta sosial, begitu saja, yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Apa fakta itu? Yang pertama adalah akibat dari modernisasi, ya, sehingga budaya-budaya itu tidak mudah untuk dijaga, sehingga budaya manapun itu bisa masuk kepada setiap orang yang memiliki gadget. Kemudian pemikirannya menjadi bias, sehingga menghasilkan produk-produk generasi sosial. Yang pertama, mereka khawatir untuk menikah. Saya yakin yang belum menikah di sini semua punya kekhawatiran tinggi. Seperti apa nanti, seperti apa nanti, seperti apa nanti, seperti apa nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, muncul fakta baru, yaitu generasi yang sudah tidak peduli lagi. Pertama khawatir, mau tapi takut, gak berani. Yang kedua, memang gak peduli, sehingga banyak sekarang generasi-generasi muda memang memantapkan dirinya untuk tidak menikah. Dan itu sering dan banyak terjadi, khususnya di negara-negara barat, dan sekarang sudah mulai masuk ke negara wilayah-wilayah Asia, Jepang, ya, Malaysia, termasuk Indonesia. Khususnya di perkotaan-perkotaan, anak-anak muda yang anggapannya tanda kutip sudah berpikir maju ke depan, itu justru memilih untuk tidak menikah adalah sebuah keputusan tepat. Tidak peduli apa itu menikah, segala sesuatu yang ada di menikah saya bisa dapatkan. Misalnya dia berpikir gitu, untuk apa diikat? Yang ketiga, fakta selanjutnya adalah yang sangat-sangat masif terjadi adalah generasi kita ini punya ketidaktahuan terhadap pernikahan. Ya. Semua sibuk mengkhawatirkan memilih jodoh, tapi tak sibuk mempersiapkan setelah dapat jodoh. Bertahun-tahun nyari jodoh, setelah dapat nggak tahu mau diapain. Itu nggak punya ilmunya. Sehingga KUA di beberapa daerah itu sekarang sudah mempersiapkan waktu bagi pasangan-pasangan yang akan menikah untuk diorientasi beberapa hari. Saya pengalaman dengan calon istri saya waktu itu ke KUA, datang bersama dengan pasangan-pasangan lain diorientasi. Ternyata Ustadz, faktanya ada yang besok menikah belum hafal doa untuk berjima. Gimana itu coba? Besok dia nikah. Itu kan berarti fakta bahwa ya, dia nggak mempersiapkan ilmu tentang menikah. Hanya sibuk mempersiapkan jodohnya, tak tahu ilmu bagaimana menjaga jodoh yang sudah ditetapkan Allah.
Maka kami hadirkan spesial pada kesempatan kali ini untuk menjawab 3 persoalan tadi. Bahwa generasi kita yang ada di hadapan kita ini mungkin punya kekhawatiran tinggi. Yang kedua mungkin gak peduli. Sudah hampir 30, nanti aja itu. Kapan nikah? Nanti aja itu. Kapan? Nanti aja itu. Nanti. Ini tanda tidak peduli sebenarnya Ustaz. Yang ketiga, tidak tahu, tidak punya ilmu, tidak mempersiapkan diri, wawasan, pengetahuan tentang dunia pernikahan. Maka dari itu kepada Ustadz Lukman Hakim, ya, seorang praktisi juga yang tadi kita dengarkan bahwa beliau dijodohkan oleh salah satu ustaz senior kita, Ustaz Ali Hermawan. Sekarang pendampingnya mendampingi beliau tugas selama 4 periode sebagai Dewan Pengurus Wilayah di berbagai macam tempat yang gak mudah Ustaz ya. Saya ngelihatnya itu nolongso Ustaz. Tapi luar biasa pendamping beliau, istri beliau, rumah tangga beliau, karena kuat beliau sanggup menyelesaikan seluruh tugas-tugas di berbagai macam tempat selesai. Ini perlu diapresiasi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Waktunya dibatasi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, para pemuda dan pemudi kita beserta hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan siang ini kita tidak ngantuk ya, melanjutkan agenda kita. Alhamdulillah. Nanti yang saya sampaikan ini terkait dengan secara konseptual teoritis bagaimana Islam memandang pernikahan, ya, supaya ini juga menjadi dasar kita, ya. Tapi perlu diingat-ingat oleh anak-anak muda ini, ada dalil nikah yang belum kalian ketahui. Ini kata guru saya dulu. Dalilnya ini tidak ada di Quran dan di hadis, nggak ada. Ya. An-nikahu ladzidun. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu yang menyampaikan Profesor Dr. Husain Aziz. Jadi kita ikut seminar begitu, masih ingat saya. An-nikahu ladzidun. Nikah itu enak. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan dibayangkan sesuatu yang menyeramkan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya takdir Allah saya hari ini ada di tempat ini ya, di tahun terakhir periode ini ya. Dulu saya masih ingat Pak Subur itu periode terakhir saya di Medan juga saya undang ke sini juga ya. Tapi tidak ada hubungannya nanti. Habis ini saya pindah tugas sini nggak ada hubungannya ya, karena sudah panjang perjalanan. Alhamdulillah ya. Saya bahagia ketemu dengan teman-teman anak-anak muda. Sebagian ada yang kenal sama saya, sebagian ada yang tidak. Yang kenal sama saya itu dulu masih bocil-bocil. Kini sudah remaja ya, yang dari Sibulga, dari Tapteng dulu masih jadi mainannya Pak Firman. Waktu itu. Ini sudah pelanjut kita alhamdulillah ya. Dan insya Allah biasanya setelah seminar pranikah, saya pengalaman, setelah seminar pranikah nanti pasti ada yang nikah. Kalau nggak salah, dulu saya ngisi di Sibulga ya, tahun 2018 ya. Habis itu hasilnya kalau nggak salah taklim, apalagi Ibrahim, ada hasilnya ya. Insya Allah dari seminar hari ini insya Allah ada yang akan mempraktekkan ilmunya nanti insya Allah ya. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini tema kita menyiapkan diri pernikahan.
Ya, ini seorang akhwat berdoa. Biasanya kalau akhwat berdoa itu serius dan insya Allah dikabulkan. Amin. Ya. Kemudian fitrah manusia itu nikah. Fitrahnya itu nikah. Ya. Agama Islam adalah agama fitrah dan manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Karena itu Allah menyuruh manusia menghadapkan diri kepada fitrah. Ya, ayatnya ini faqim wajhaka. Ya, kepada Tuhanmu hadapkan hanifan, dalam keadaan hanif, bersih, jernih. Ya, fitrah Allah itu. Ya. Kemudian tidak ada perubahan pada fitrah itu, tidak ada perubahan. Tetap siapapun kita punya fitrah, ya. Yang mana fitrah manusia itu adalah menikah. Jadi kalau ada yang tidak mau menikah, itu menyalahi fitrah. Kalau menyalahi fitrah berarti itu melawan Tuhan. Ada yang bilang karena nikah sekali gagal. Habis itu dia punya pernyataan, saya tidak akan nikah seumur hidup dan saya bahagia. Itu hanya omong kosong saja. Ya, itu omongannya di depan orang, di dalam nangis juga. Ya, saya di medsos itu ada kan, yang perempuan habis dari pengadilan agama bahagia, memamerkan akte cerainya itu kan, bahagia lepas dari, ya itu sampai rumah nangis juga, sedih juga. Siapa lagi yang mau sama saya? Nah, itu mikir, ya. Jadi fitrahnya manusia itu ya menikah, ya. Siapapun dia. Jadi kalau ada orang yang beranggapan nikah itu begini dan begitu, akhirnya dia tidak menikah. Nah ini yang bahaya. Ya, nah itu fitrah. Ini juga sama. Tanda-tanda kekuasaan Allah diantaranya adalah ya azwajan, berpasang-pasangan. Ya, pasangan. Pasangan itu tidak harus sama, Pak. Malah biasanya saling melengkapi, laki sama perempuan, ya kan? Itu melengkapi namanya. Langit sama bumi, hitam putih, jelek sama cantik, itu melengkapi, ya. Jadi kalau kita jelek nggak usah khawatir, jodohnya cantik. Ya, kalau cantik, insya Allah jodohnya juga, ya begitulah. Jadi itu sudah kodrat Allah. Nggak usah diprotes. Ada Pak, saya pernah ketemu kasus anak muda, kenapa kamu nggak nikah? Saya takut kalau saya nikah dapat istri tidak cantik, nanti jadi omongan orang. Lu yang nikah kamu apa? Orang yang nikah kan antum. Jadi dia nggak pede kalau nanti dapat istri tidak cantik, nanti dibully sama orang. Loh, ini niatnya nikah apa? Nah, berarti tidak benar di situ ya. Nah, jadi berpasang-pasangan, mencari pasangan. Ya, nah, nyari pasangan. Makanya doa kita itu ya bertemu dengan jodoh yang baik. Ya. Dalam rangka apa? Litaskunu ilaiha, supaya ya tenang. Ya, supaya tenang. Kalau sendirian itu kayaknya ya gelisah. Gelisah itu apa? Geli dan susah. Ya kan? Susah itu, nggak ada enaknya. Jadi nggak nyaman. Ya, akhirnya nanti, dan ini yang paling penting ya, ketika orang itu sendirian, kira-kira yang dekat sama dia siapa? Yang paling dekat sama dia adalah hawa nafsunya. Maka kalau sendirian rawan dia berbuat maksiat. Dan maksiat itu sifatnya selalu mencari tempat yang sendiri, sepi, tidak ada orang. Ya, nah, kalau ada orang yang dia asik ngekos sendirian bertahun-tahun di situ, nah itu patut dicurigai. Ada pengasuh bujang, hobinya kok punya kamar sendiri, ya, punya WC sendiri, ya, itu curigai itu, ya, ya, nah, rawan terhadap kemaksiatan. Kalau kita sendirian itu rawan kemaksiatan, ya, gampang godaannya. Nah, dengan berpasangan itu litaskunu ilaiha. Ini penjelasannya sudah banyak yang menjelaskan tentang sakinah itu apa, mawaddah itu apa, rahmah itu apa. Yang paling mudah, sakinah itu lebih kepada
perasaan kita mendapatkan ketenangan. Mawaddah itu secara biologis, rahmah itu secara psikologis. Ya, kita itu merasa tenang ada pendamping kita. Ya, ada yang ngelus-ngelus kita. Ya, ada yang tempat bersandar. Nah, tempat bersandar. Perempuan kalau ada tempat bersandar itu akan berbunga-bunga hatinya. Ya, laki-laki kalau ada yang mengelus-ngelus itu juga bahagia. Itu fitrahnya begitu. Ya, saya dulu disuruh milih kuliah dulu apa nikah dulu. Ya, kalau kuliah dulu boleh juga, tapi kalau nikah dulu nanti kuliahnya nggak selesai. Kenapa? Karena kuliah kalau sambil nikah banyak godaannya. Ya, lagi ngerjain skripsi, ada yang manggil, Mas, nah, nggak jadi. Ya, tapi kalau bisa tidak masalah, ya kan? Artinya kuliah itu juga penting, ya kan? Jadi memang secara kejiwaan memang luar biasa. Makanya dalam Nabi mengatakan nikah itu separuh agama. Ya, separuh agama. Artinya kalau kita belum nikah, belum sempurna agama kita. Ya, penyempurnanya adalah kenapa di dalam pernikahan itu banyak sekali tentang nilai-nilai agama itu ada dalam pernikahan. Ya, coba kalau masih bujang, bisa tidak nguji kesabarannya? Belum bisa. Kalau udah nikah, baru teruji kesabarannya. Mbak, akhwat, bisa tidak sendirian teruji kesabarannya? Belum bisa. Kalau udah punya suami baru ketahuan, oh ini istri yang sabar. Ya. Jadi kalau sudah nikah baru ketahuan, ya. Waktu masih gadis, masih lemah gemulai, jalannya kayak putri Solo, ya kan? Kayak keong racun, ya. Itu kalau masih sendiri, masih gadis. Kalau sudah punya istri, sudah punya suami, itu sudah beda lagi, ya. Sudah keluar jurus ya Allah, ya. Sudah beda, maka itu dalam rangka agama kita semakin baik, ya. Kalau kita nikah semakin baik agama kita, ya. Kesabaran kita, ibadah kita, ya. Saya masih ingat pernyataan Ustadz kita, Ustadz Abdul Said dulu nggak salah. Kalau masih muda, rajin qiyamul lail, biasa itu. Ya, karena belum banyak godaan. Tapi kalau sudah nikah masih rajin, hebat. Ya. Sedang Allahu Akbar. Ya. Ini istri saya di samping. Mau cepat apa lambat kira-kira sholatnya ini? Ya, itu baru teruji itu, ya. Ya. Yang jelas nikah itu insya Allah bukan insya Allah pasti menyehatkan, ya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Kita berpikir, ya. Nah, ini mereka juga membutuhkan pendamping hidup. Nah, coba, ini fitrahnya manusia demikian, ya. Demikian. Ada yang mau ya? Ini malah yang begini malah bagus. Dia orang kaya, banyak warisannya, nggak lama lagi meninggal. Nah, ya. Ya, Masya Allah. Nih. Ini fakta-fakta tadi disampaikan, ya. Ini fitrah, Pak. Ya, fitrah. Ya, buktinya kan jelas. Mohon maaf, pendeta itu tidak menikah. Ya. Tapi nyatanya apa? Di luar itu dia melakukan ya terselubung tanpa diketahui, dan itu banyak fakta begitu. Ya, fitrah itu. Ya. Nah, ini juga ada yang mereka melawan fitrah ini. Ya, seperti ini. Tapi tetap gelisah. Kalau nggak salah, ini istrinya Ustadz Amin Mahmud, ya, pernah cerita dulu sebelum dia menikah, karena nikahnya dalam usia cukup tua, ya, 50 ke atas, dia baru menyadari selama ini dia ya mengatakan tidak penting nikah, yang penting dia happy, hidupnya bahagia. Nah, sudah tidak perlu nikah itu merepotkan, image nikah itu jelek, menyusahkan, nambah beban hidup, nah gitu. Tapi setelah menikah baru, luar biasa ternyata, benar agama ini, Islam itu benar, ya. Nah, jangan kalau di pesantren ada kelompok yang menyatakan anti nikah, itu perlu dicek kesehatannya itu, ya.
melawan fitrah. Ya, tidak sama laki-laki dan perempuan, tetapi mereka bisa menyatu dalam lembaga perkawinan. Pengen nggak punya undangan begini? Ya, pengen ya? Nah, insya Allah nggak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Lihat aja seneng kan? Seneng lihat aja. Saya aja masih seneng lihatnya. Masya Allah. Iya, masa nggak tergerak itu ya? Ini cerita saya dulu waktu masih lajang, Ustadz Ali saksinya. Ustadz Ali itu saya amati, tidak sabar kalau ada pemuda yang aktif nggak nikah-nikah. Digoda terus saya. Kapan Pak Lukman nikah? Kapan? Saya jengkel juga, ya. Ya, karena belum ada niat kan. Akhirnya saya bilang, saya kalau ada niat saya ngomong, Ustaz. Gitu aja saya kunci waktu itu. Dan ini benar, saya sudah merasa galau, ya kan, tugas berat, kayaknya saya butuh pendamping ini. Ya, baru saya lapor, Ustaz, kayaknya saya siap nikah ini. Oh, rupanya sudah disiapkan. Ini orangnya. Ya, sudah disiapkan, ya. Insya Allah. Beda kayak Ustadz Hasan. Ustadz Hasan dipanggil teman saya tugas. Ustadz Hasan, siap nikah gak? Oh siap, itu yang saya tunggu-tunggu katanya. langsung diproses. Cuma nggak berani ngomong. Kalau saya ngomong, ya kan, ngomong. Jadi ada-ada juga gitu, ngomong aja. Nggak usah sungkan, nggak usah malu-malu, dan nggak usah banyak ribet. Ustaz, saya kepengen nikah, Ustaz. Tapi syaratnya, Ustaz, pertama S1, kedua putih kayak sapi, ya kan? Yang ketiga, ya dia anak bungsu. Nah, itu merepotkan, ya. Nggak usah begitu, repot. Jadi laki-laki perempuan berbeda tapi bisa menyatu dalam lembaga perkawinan, ya. Nah, kalau kita menyimpang, nah ini yang terjadi, penyimpangan dari sunatullah ini, penyimpangan fitrah, ya. Kalau begini kira-kira ada keturunannya enggak? Ya, paling boneka Doraemon anaknya, ya. Dan mereka saling mencintai, ya. Dia sepakat, kamu yang jadi suami, aku jadi istri, ya. Sepakat itu, ya. Ini di Eropa sudah dilegalkan, termasuk di Thailand, ya, di Thailand. Dan gereja mengesahkan juga, ya. Nah, ini repot juga yang begini nih. Nah, di Indonesia termasuk masih menolak ini, ya. Hati-hati, ya. Kalau ada yang begini harus segera diterapi. Ini bukan hak asasi manusia, tapi kelainan, ya, kelainan, ya. Ada pengasuh yang suka sama adik santri yang mulus-mulus itu, nah itu harus dicegah itu, ya. Jangan sampai terjadi penyimpangan, ya. Nah, jadi pernikahan itu jelas-jelas memang ya seperti itu. Nah, apa itu pernikahan? Masih dasar-dasarnya, menikah adalah ibadah. Barang siapa yang menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi. Masya Allah, ya. Jadi insya Allah teman-teman sekalian, bayangan nikah untuk sementara ini, untuk awal ini, bayangkan yang bagus-bagus, tetapi mempersiapkan diri sesuatu yang pasti ada tidak bagusnya, ya. Ada juga yang berpersepsi begini, nikah itu harus bahagia, harus bahagia. Kalau nggak bahagia nggak usah nikah. Itu juga keliru. Namanya orang hidup berdua dari latar belakang berbeda, pasti banyak perbedaan-perbedaan, ya. Justru perbedaan-perbedaan itulah kalau kita sabar menghadapinya, ya insya Allah itu adalah nilainya ibadah. Jadi jangan menuntut nikah harus bahagia. Tanyalah orang tua kita lah yang sudah nikah ini. Tanya, antara bahagia dan tidak bahagia, atau bahagia semuanya atau tidak bahagia, pasti ada. Ada senangnya, kadang ada tidak senangnya, kadang romantis, kadang juga berantem, ya kan? Kadang malamnya berantem, paginya baik,
paginya baik, malamnya juga berantem lagi, biasa. Itulah namanya saling menyesuaikan. Bahkan umurnya sudah, pernikahan sudah 20 tahun, ada saja ujian-ujiannya itu ya. Jangan dikira ya. Ada yang orang melihat sudah sepuh manggil istrinya masih sayang. Romantis sekali. Sayang, sudah mbah-mbah lah. Ditanyalah, apa mbah resepnya kok masih romantis di usia tua? Manggil sayang sama Mbah Putri. Wong aku sudah lupa namanya siapa ya. Saya panggil sayang aja. Sudah lupa namanya rupanya. Ya, ya ada saja. Ya. Ya, kadang kita melihat itu kan kayaknya bahagia. Tidak. Ada lagi melihat tetangganya romantis Pak. Mbak mobil Panther. Ketika istrinya mau turun, dibuka pintunya. Tiap hari begitu. Romantis sekali Bapak itu. Ditanya juga sama, apa resepnya? Kok sampai turun istrinya dibuka pintunya? Pintunya itu rusak, buka dari luar, nggak bisa dari dalam. Itu Pak, ya. Nah ini, jadi ada saja dinamika pernikahan itu ada, ya. Pernikahan itu begitu. Ya, menikah itu ibadah, ya, ibadah, masya Allah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan pasanganmu itu adalah jannatuki wa naruki, surgamu atau nerakamu. Ketika kamu menemukan pasanganmu kita nggak suka dan kita sabar, itulah surgamu. Karena tidak bisa menuntut saya dapat istri yang sempurna, yang semuanya baik, dapat suami yang sempurna, semuanya baik. Nggak mungkin. Kalau mau seperti itu nikah sama malaikat sana. Cuma malaikatnya mau apa enggak? Kalau malaikat mau ya repot kita, ya. Tidak akan ketemu itu. Pasti ada sisi yang tidak baik, ya. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Disitulah nilainya ibadah, ya. Istri sabar menjalankan perintah suami, sabar. Nah sekarang ini Pak, mohon maaf, kemarin saya dapat data jumlah janda yang tertinggi itu di Jawa Barat. Jawa Barat paling banyak, khususnya di Kabupaten Garut. Ya, apa masalahnya? Masalahnya biasanya paling banyak ekonomi. Ini, ya. Jadi memang benar-benar nikah itu landasannya jangan hanya sekedar ya masalah-masalah materi begitu. Nikah itu landasannya adalah memang iman, ya. Iman, susah senang bersama. Jangan sampai nanti ketika dalam fase tertentu saling menuntut. Ini repot kalau sudah saling menuntut, ya. Saling menuntut. Tidak saling terima. Nah, kenapa mesti melakukan yang haram kalau ada yang halal, ya? Kalau kita tidak menikah, rawan melakukan yang haram. Apa? Macam-macam lah. Bisa pacaran, bisa macam-macam lah, ya. Sekarang ini apalagi dengan aplikasi-aplikasi itu, masya Allah, peluang untuk, tadi saya sampaikan, peluang untuk maksiat itu bukan hanya kepada anak-anak muda saja, yang sudah rumah tangga pun juga rawan terhadap maksiat seperti itu, ya. Nah, nikah itu halal, ya. Nikah itu halal. Nah, ini ya, halal nikah. Masya Allah, ya. Kemudian pernikahan itu untuk menjaga keberlangsungan ini diantara fakta nikah, ya. Ya, keturunan, ya. Nah, ini penting juga. Kalau walaupun masalah keturunan ini adalah kekuasaan Allah, tapi ini diantaranya, ya. Bagaimana pernikahan itu melahirkan keturunan. Wal arham innallaha kana alaikum raqiba, tadi yang dibaca oleh Bang Taklim tadi, ya, surat An-Nisa ini. Jadi kalau tidak nikah, ya jelas manusia akan punah, ya, akan punah. Menetapkan visi rumah tangga. Nah ini hal
terpenting, pertama kali yang harus dipikirkan adalah model dan gaya rumah tangga, seperti apa yang diinginkan. Ini nanti ya, model-modelnya itu rumah tangga. Siapakah yang pantas menjadi calon suami? Ini nanti mungkin kita percepat aja. Visi rumah tangga, ada yang modelnya hotel, nah, tempat transit saja, bukan tempat tinggal dalam waktu yang lama. Dapur, sumur, kasur, ya. Jadi ke rumah itu hanya ya formalitas saja, kayak tempat transit, ya. Nah, ini hotel. Ada juga rumah sakit. Mas, sadar ya, lantaran kamu menikah sama saya, kamu jadi punya rumah. Tahu nggak rumah yang kita tinggali, rumah siapa? Rumah orang tua saya. Mobil yang Mas pakai ke kantor punya siapa? Punya orang tua saya. Gara-gara menikah, Mas bisa punya rumah dan punya mobil. Balas jasa. Kata suami, "Hai, kamu tidak, kalau tidak saya nikahi masih belum laku, masih di pinggir jalan. Beruntung kamu saya nikahi. Bersyukur kamu punya suami seperti saya." Jadi saling transaksional, ya. Ini juga tidak sehat. Gaya pasar ini juga ada, kayak pembeli, ya, penjual dan pembeli. Ini juga sering terjadi. Pokoknya sejak kamu menjadi istri saya, tugas kamu adalah mencuci, mengepel. Saya dulu begitu, Pak. Saya dulu sebelum nikah itu nanti ada yang mencucikan baju saya, ada yang masakkan, ada yang ngepel. Rupanya faktanya nggak begitu. Saya nyuci sendiri, Pak. Ya, nyuci sendiri kita. Karena istri juga sibuk juga, sama-sama sibuk. Nah, itu. Jadi kadang nggak sesuai ekspektasi. Nah, makanya ini harus kita siapkan mentalnya. Kata istri, pokoknya sejak menikah dengan kamu, saya nggak mau sekedar ibu rumah tangga. Saya jelek-jelek begini sarjana loh Mas. Nah, gitu kan. Saling itu tadi. Saya ingin bekerja Mas, saya ingin independen. Nah, ini banyak juga kasus begini ya. Jadi saling transaksional. Ini kuburan, rumah tangga kuburan. Ini juga ada. Sunyi senyap, nggak ada suara. Diem-dieman aja, tidak ada suara. Suami istri hidup sudah puluhan tahun tidak pernah komunikasi. Tidak pernah ada kata-kata. Nggak nyambung, ya susah. Ya, jadi ini juga nggak sehat ya, nggak sehat. Yang seperti ini, ya. Kemudian ada juga gaya sekolah, asah, asih dan asuh. Ini juga lumayan. Artinya ada saling membimbing ya, saling mengasihi, saling menyayangi, ya, saling peduli, melayani, bukan saling menuntut. Nah, ini gaya sekolah. Gaya masjid. Ada ketulusan, ya. Kemudian ada imam dan makmum, ini yang ideal. Ada loyalitas, ada juga diakhiri dengan salam. Ini masya Allah. Memang wajar ya, Nabi mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atus solehah. Mahal wanita solehah. Ya. Dan wanita solehah itu baru terjadi nanti setelah dia menikah. Kalau belum menikah belum disebut itu wanita solehah, belum teruji kesolehannya, ya. Nah, kalau masih gadis, ya solehah. Kalau sudah nikah masih tetap, wah itu namanya lebih hebat lagi, solehuah. Ya, saking solehahnya, berarti hebat dia, masih bertahan, ibadahnya bagus, ya, ngurusi suaminya, anaknya juga bagus, masya Allah. Ya, dan siap sebagai seorang istri itu tentang resiko-resikonya. Suami juga demikian, paham resikonya itu. Ya, memang pekerjaan ibu itu ya berat, suami juga berat. Ibu itu pekerjaannya, ya, ibu rumah tangga itu sejak terbit matahari sampai terbenamnya mata bapak, ya, baru berhenti, coba. Kalau belum terbenam mata bapak ini belum istirahat ibu. Ya, siap itu resiko itu. Nah, suami juga begitu.
resikonya sebagai suami ya dia mencari nafkah, bekerja. Ya, ini jadi suami pagi-pagi tidur, minta buatin kopi. Ya, ini enggak nyunah ya, enggak sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Jadi ada ketulusan, ada ketulusan. Istri melayani suami tulus. Ya, memang itulah pahalanya di situ. Ya, pahalanya di situ. Bahkan hebat lagi, itu ada dalam hadis ya. Ini kalau sudah urusan rumah tangga ini, tidak apa-apa, tahu kan ilmunya kan. Untuk yang perempuan ini, perempuan yang mengajak duluan itu surga. Ya, mengajak tidur suaminya, melayani, itu luar biasa. Ya, mulia. Tapi kan kebanyakan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Apalagi wanita hari ini kadang, mohon maaf, dia malas. Nah, ini juga nggak baik ya. Nggak baik. Maka ada ketulusan, ada imam dan makmum, ada loyalitas, ya, ada loyalitas. Nah ini, kebetulan saya punya tesis, itu judulnya Pola Pernikahan Kader Hidayatullah. Masih ada itu, nanti kapan-kapan saya share. Jadi saya dulu presentasi di depan dosen tentang pola pernikahan kader khusus Hidayatullah. Ya, dia nggak tahu kalau saya orang Hidayatullah. Jadi di situ ada data wawancara saya sendiri. Ya, saya sebagai saya pelakunya. Ya, nah ini. Jadi sebelum pernikahan meminta pertimbangan kepada orang yang baik agamanya. Nah ini penting. Tadi ya kepada Ustadz. Ini masuk dalam tesis saya ini. Jadi ada pembimbing kita. Minta petunjuk, dan ini orang dulu juga demikian. Orang dulu kan begini Pak, yang masih kaum santri ya, datang ke Pak Kiai, saya mau nikah, tolong carikan. Dia lebih percaya kepada Pak Kiainya daripada dirinya sendiri. Dan ini di Hidayatullah dipraktekkan hari ini ya. Minta pertimbangan kepada orang yang baik agamanya. Ya kita lihatlah ya. Saya kemarin juga habis menikahkan di Palembang itu. Perempuannya santri kita, laki-lakinya itu kenalan saya kerja di Transmart. Ya dia tahu saya tahu dia, orang itu saya tahu sholat jamaahnya baik. Jadi dia ngomong ke saya, Ustaz, ada enggak calon, saya ada mau nikah, usia saya sudah 34. Tapi dia ngasih syarat begini, kalau bisa Ustaz, syarat saya enggak banyak. Kalau bisa yang putih, karena dia kayak orang Cina Pak, kulitnya putih, matanya sipit kan kayak Cina, jadi dia minta kalau ada yang putih. Alhamdulillah ketemu Pak, sesuai dengan permintaan, itu namanya jodoh ya kan, jodoh. Alhamdulillah ketemu, saya sudah mau melahirkan setahun yang lalu ya, itu namanya konsultasi, ya, silakan, boleh kepada ustazahnya atau kepada ustadznya, silakan. Kemudian sholat istikharah. Istikharah itu fungsinya ya. Fungsinya itu pertama menguatkan. Ya, sudah punya pilihan tapi butuh kekuatan. Ya, yang kedua istikharah itu untuk menentukan satu di antara dua yang semuanya baik. Ya, ini misalnya ada akhwat ya, dua pilihannya, yang satu dua-duanya bagus semua, istikharah. Ya. Tapi kalau satu baik, satu enggak usah istikharah itu. Sudah jelas mana yang baik, mana yang enggak itu. Kalau ada pilihan. Jadi untuk menguatkan dan untuk memilih. Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon suami atau istri, hendaknya ia melakukan sholat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan. Nah, kemudian ta'aruf. Nah, ini ya, ta'aruf. Ta'aruf itu tidak harus langsung. Bisa melalui biodata. Bisa melalui ustadznya. Nah, ini menarik ini. Oh ya. Apa ini? Ta'aruf ini lebih objektif itu kepada orang terdekatnya atau gurunya. Kalau kita ta'aruf langsung, mbak-mbak sama calon suaminya ta'aruf gaya anak muda sekarang ini, hati-hati. Banyak kamuflase. Ya, banyak bisa jadi nanti kebohongan. Tapi kalau gurunya ataupun orang tuanya, saudaranya lebih objektif. Ya, lebih objektif. Ta'aruf. Intinya kita mengenal
pasangan kita kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, tetap ada manusia itu sisi kekurangannya, ya. Kekurangannya ada, ya. Nah, nanti lewat perantara, Pak, lewat perantara itu usahakan kalau langsung itu boleh dengan catatan ada yang mendampingi. Kalau nggak ada pendamping itu namanya berduaan saja, itu namanya kholwat, ya. Jangan nanti sampai ketemu yang putra ketemu di mana gitu kan, di luar sana naik becak berdua, ditanya ngapain kamu? Ta'aruf Ustaz. Nah, itu salah itu bukan ta'aruf, ya, tapi ya pacaran, ya, nggak benar. Nah, setelah ta'aruf sudah tahu calon kita, lanjutannya adalah khitbah. Khitbah itu adalah melamar. Melamar itu bisa dibilang sudah 90%, ya. Sudah mantap, sudah yakin, datangi orang tuanya. Makanya perempuan, mbak-mbak, akhwat-akhwat ini sampaikan kepada calon suami, kalau kamu serius, datangi orang tua saya. Itu selesai urusannya. Nggak usah panjang-panjang. Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya atau pria pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Boleh perempuan melamar laki-laki, boleh. Khadijah itu melamar Rasulullah. Tapi di kita ini tidak lazim, ya. Laki-laki dilamar, gaya juga ya, ya. Nah, tapi boleh. Tapi kebanyakan adat kita laki-laki yang melamarnya. Jadi melamar itu menyatakan keseriusan. Itu pranikah, ya. Kemudian pas nikah, nah ini akad nikah ini ada suka sama suka, ya. Ini harus wajib. Istilahnya suka sama suka itu kalau kita ketemu ada setrum, setrumnya bergetar, ya. Hatinya pas lihat calon istrinya, yang istri juga begitu, wah, Arjunaku. Nah, ada apa namanya, suka itu dibolehkan, ya. Melihat pun boleh, ya, nazar namanya, melihat calon istri atau calon suami. Adanya ijab kabul ini secara praktek, kemudian adanya wali, adanya saksi-saksi, kemudian adanya mahar. Nah, ini maharnya apa? Seperangkat alat kerja bakti. Nah, apa saja itu? Ya, silakan. Mahar itu dibicarakan, ya, dibicarakan. Boleh perempuan minta mahar, boleh, ya. Nah, saya minta mahar, Mas, minta mahar saya nggak banyak-banyak lah, paling ya 2 gram emas misalnya. Silakan, boleh, ya, boleh. Mahar itu minta boleh, tapi ya lihat calon suaminya, ya. Calon suaminya guru pesantren minta mahar Lamborghini, ya. Nah, itu tidak masuk akal, ya. Akhirnya kamu ini mau minta mahar atau mau ngetes? Ya, nah ini. Jadi boleh, itu kesepakatan mahar, ya. Akad nikah. Ini walimah, setelah akad nikah ini penting juga walimah ini. Nah, kita berusaha bagaimana walimah ini se-islami mungkin, ya. Sekarang ini orang kadang, mohon maaf, walimah ini konsepnya sudah konsep modern, ya. Bahkan sampai tingkat, ya, justru di situ ada kemaksiatan, ya. Nah, kalau kita runding orang tua kita nikah ala santri, ya. Sederhana, apa bahasanya itu? Bahasa kita itu pertama ekonomis, praktis, strategis, ideologis, ya. Yang jelas ekonomis, ya, murah meriah, ya. Nikah yang mahal apa? Yang mahal itu ya pernik-pernik tadi itu, ya. Foto prewedding itu berapa juta gedungnya, padahal yang paket sederhana ada. Saya itu nikah itu, ini cerita saya, ya. Kondisi saya dulu masih prihatin, Pak. Gimana gak prihatin? Gaji guru waktu itu masih 200.000, ya, kepala sekolah 200.000. Mau nikah maharnya dibelikan pesantren. Boro-boro kita mau mikir walimahnya kayak apa, ya. Walimahnya itu numpang akikah,
ya, terlaksana juga. Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya atau akikahnya Fahri apa? Akikah siapa nggak tahu saya. Ya, tapi ya itulah kondisinya. Jadi jangan dipersulit ya tentang pernikahan ini karena ini baik kedua belah pihak harus saling mempermudah, jangan mempersulit. Jadi walimahnya pun walimah yang Islami. Harus dihindari pacaran, jelas ya. Dengan pacaran, walaupun sekarang ini pacaran bisa online ya. Ini akibatnya kalau pacaran ya, diduga putus cinta terjun dari jembatan. Nah, kan repot kan? Sudah jatuh ke bawah nggak mati juga. Nah, kasihan juga. Kenapa? Karena sudah pacaran, ternyata ujung-ujungnya pisah. Yang laki-laki nggak siap mental, ya. Nah, itu bahaya. Islam mengakui adanya rasa cinta, jelas. Cinta terhadap lawan jenis hanya ada dalam ikatan pernikahan. Pacaran itu bukan cinta, tetapi memperturutkan hawa nafsu. Ada nggak orang pacaran itu berdua gitu? Yang satu baca Quran, yang satu tahsin, ada nggak? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya, kalau udah pacaran itu ya pelan-pelan ngobrolnya, pelan-pelan tangannya, seterusnya. Kenapa? Karena kalau berdua lagi perempuan bukan muhrim, yang ketiganya adalah setan. Ya, hati-hati, hindari. Nah sekarang ini melalui online, nah itu bisa pacaran, video call. Nah, jangan coba-coba video call, hindari. Ya, banyak orang yang tertipu pas video call pakai filter mulus, ya. Pas ketemuan kok gini ya, enggak jadilah. Nah ini kan kecewa akhirnya. Pacaran itu tidak bisa dijadikan untuk sarana lebih mengenal. Ya. Maka ta'arufnya tadi sudah kita sampaikan melalui para murabi kita. Tukar cincin itu juga tidak ada dalam Islam ya. Tukar cincin. Kalau nggak jadi gimana? Nah, nggak enak kan? Nah tukar cincin. Ya kalau cincinnya cincin dari besi kaleng ya enggak apa-apa, ya kan? Ya, kalau dari emas, ya, jadinya penyesalan nanti. Suruh balikin semua. Upacara adat ini juga ya kita hindari, ya perempuan disuruh pakai pakaian kayak begini. Ini yang salah satu membuat saya termotivasi nikah di pesantren, Pak. Saya orang Jawa, saya dulu tiap lihat orang nikah kayak begini nih, saya paling takut nih begini nih. Ya, saya membayangkan laki-laki kasih bedak, kasih lipstik, saya kayak risih gitu. Sejak kecil saya melihat itu. Ya, buka baju lagi, ya Allah, ya. Terus kasih keris. Itu kalau mau sholat gimana coba? Ini repot. Makanya saya bersyukur nikah di pesantren, terhindar dari ini semua. Adat istiadat. Belum lagi nanti suruh jalan mijak telur, ya. Macam-macam itu, ya. Macam-macam anunya, suruh suap-suapan, ya. Apa namanya? Suami nyuapin istrinya, ya. Itu kan di depan umum, ya. Kebetulan yang disuapin laki-lakinya ini santri. Harusnya satu kali, masih lagi kurang kenyang katanya, minta lagi. Malah jadi guyon ya. Nah ini, sungkeman dan seterusnya, ini adat istiadat. Diusahakan seminimal mungkin. Ya, kita kompromi sama keluarga kita, ya. Kita pengen proses pernikahan ini secara sunnah, ya, secara sunnah. Nah, ini yang dihindari juga menuntut mahar yang tinggi, ya nih, minta dolar, minta mobil yang menyusahkan, ya, menyusahkan. Ini kita hindari. Kamu kalau ingin menikahi anak saya harus 120 juta, kalau enggak, nah, sudah, itu memberatkan, ya. Tapi kalau laki-laki itu mampu, punya kemampuan, ya enggak ada salahnya, ya. Kemudian ikhtilat, ini pada saat walimah, ya, sering ya. Ada musik namanya organ tunggal, joget-joget, nah ini juga kita hindari. Kita ganti dengan tim nasid, ya, yang nyanyi laki-laki semua. Nah, itu sudah mulai kita apa namanya kampanyekan, ya. Makanya paling aman di pesantren nikah itu kalau saya itu paling aman itu. Tapi sekarang sudah banyak EO wedding yang konsepnya Islami sudah banyak sekarang ya, ada, ya. Nah itu teman-teman sekalian yang kami sampaikan. Insya Allah apa namanya, apabila kita punya niat yang baik,
niat mengikuti sunnah, niat mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah dimudahkan. Maka niatlah niat yang baik, dan kita doakan mudah-mudahan abang-abang dan juga mbak-mbak yang ada ini ketemu dengan jodohnya yang soleh ataupun solehah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Demikian. Adhanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak diangkat lehernya. Diangkat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ini semangat ya. Ini kalau dengar seminar pranikah nggak semangat, gimana mau nikahnya semangat? Pertama, tadi kalau kita bicara ya, kita sama-sama mendengarkan Ustaz Lukman menyampaikan beberapa teori-teori ya, definisi dan teori-teori tentang pernikahan. Nah, karena tadi saya disebut praktisi, maka praktek langsung gitu ya. Bukan ya. Maka kita akan berbicara tentang realita, kenyataan. Siapkan kupingnya, kalau agak pedas minum air aja ya. Kalau terasa agak pedas ini yang dibilang, minum air banyak-banyak ya. Siapkan telinganya. Yang pertama, ini usia rata-rata berapa ini? Yang sudah kira-kira mau nikah ini? Di atas 20 semua? Yang 25 ada 25 atau di atasnya? Angkat tangan, kuning. Halawa berapa halawa? 24. Kak, udah berapa kamu? Iya. Santri saya di Nias itu paling bandel. Tapi ke Sibolga jadi baik. Walaupun masih ada bibit-bibitnya. Nanti kalau nikah hilang itu bibitnya. Kalau bibitnya nggak hilang, orangnya yang hilang. Ya itu satu kan. Siapkan telinganya. Kalau pedes banyak-banyak minum ya. Yang pertama, yang perlu kita sadari bersama bahwa kalau kamu nggak nikah, kamu mau ngapain? Itu dulu. Oh, saya mau nikah saat, tapi 3 tahun lagi. Yakin umurmu mesti sampai 3 tahun lagi? Yakin? Udah selesai. Ada, mohon maaf ini, ada kawan saya dulu sama-sama nyantri di Polonia, rajin belajar, dapat S1 kembali ke Nias, ngajar, ya, ngajar, namanya almarhum ya, Rahmat Silete, ngajar. Di pondok itu serius, karena dia memang pembelajar. Dia serius ngajar, jadi guru teladan. 7 bulan ngajar, tumbang. Dikira bapaknya guna-guna. Dia baca doa kapal pokoknya, tapi nggak diingatin. Singkat cerita, 2 bulan, sekitar 2-3 bulan terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, meninggal. Itu baru tamat kuliah, ngajar baru 6 bulan. Nah, maka pertanyaan saya, kalau antum nggak nikah, antum mau ngapain? Ya nikah sudah. Itu satu. Gitu ada peluang nih nanti bulan September daftar sudah.
Yang penting cukup umur, jangan 16 tahun mau nikah. Ya boleh aja. Ya, nikah 21, 22 umur, ya sudah laki-laki ngejapri. Kakak-kakak nih, di japri itu laki-laki assalamualaikum. Japri itu laki-laki assalamualaikum ukti, sudah tahajud. Itu gak usah diladeni. Kenapa? Itu anak-anak. Dengan anak-anak karena dia pengen dapat nikmatnya aja tanpa mau tanggung jawab. Bocil berarti. Kalau dia mau serius, gak usah di WA, datangi bapaknya atau datangi ustadznya, Ustadz aku mau nikahin itu. Itu baru laki-laki tanggung jawab. Tapi kalau nggak tak didatanginya, tapi kamu di WA tiap malam, itu namanya banyak alasan. Ya udah gak usah saya sebut ya. Nggak usah diladeni. Itu berarti dia nggak mau tanggung jawab. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, dia kan berarti mau main-main sama antum, sama kamu. Antuna esik. Mau main-main sama kakak-kakak ini berarti dia nggak mau tanggung jawab. Bener nggak? Ini makanya nih saya langsung praktek nih, masuk realita aja sudah dalam kehidupan nyata. Kalau menjapri antum cuman mau nge-WA diladeni, wah ini akan jadi imam terbaik kupret. Mana ada imam terbaik nge-WA malam-malam? Imam terbaik itu di sini, sab pertama, nggak pernah tinggal. Itu imam terbaik. Tanya di sini siapa ustadz-ustadznya? Ustadz siapa sini yang datang? Ustadz Fiman. Datangi kan, Ustazah Lulu. Ustazah, tanya anakku siapa ini laki-laki pengasuh atau apa yang nggak pernah tinggal sab pertamanya. Kamu kayak mana? Saya mas, janganlah. Kamu harus sab pertama juga lah, dikejarlah itu, gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau laki-laki, kalau kamu berani nge-WA perempuan, tapi kamu nggak mau kawini segera, potong aja itu. Berarti kamu gak laki-laki, kamu si anak-anak, kamu berarti si anak-anak. Loh iyalah, masih di bawah ketiak orang tua kamu, nggak berani tanggung jawab. Kamu kok suka datangi orang tuanya, lamar. Berarti kamu berani bertanggung jawab, berani mengambil tanggung jawab. Kamu dewasa. Daftar September, gitu sudah. Itu satu, ya kan? Lalu kita masuk ke tema yang kedua. Kenapa harus nikah barokah? Ya? Atau bahasa sederhananya kenapa harus nikah ta'aruf? Ini kan karena mau ada nikah barokah September. Kalau kalian mau udah kebelet kali, oh saya mau bulan depan aja lah, ya nggak apa-apa. Minta carikan sama ustadznya, bulan depan langsung dinikahkan, bisa juga. Tapi kalau kami masih mau nunggu, ya udah September, nikah barokah. Intinya nikah ta'aruf. Kenapa harus nikah ta'aruf? Kita baca temanya. Temanya menarik. Ini yang bukan sembarang orang, siapa yang buat? Ini menarik. Coba temanya. Menjalin mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Pakai apa namanya? Itu nggak boleh. Jadi cinta. Ya itu ya Sat ya, pas ya. Gitu ya. Kurang sedikit ya. Cinta. Ya. Menjalin cinta, menjalin mahabbah dalam bingkai dakwah. Jadi cintamu nanti sama pasanganmu dalam bingkai dakwah. Ada tuh orang-orang di pesantren tuh mau cari calon, datang ke pesantren, udah dinikahinya, habis itu dibawanya ke kampung, ngarit untuk kambing hari-harinya. Ada yang kayak gitu, cuman ngambil jodoh aja di pesantren, tapi nggak ngurus dakwah, malah ngurus kambing. Kalau ngurus kambing, kamu nggak usah cari jodoh di pesantren. Cari jodoh yang bapaknya punya kambing banyak. Itu aja. Tapi kalau kamu cari, tapi dakwah dia ngarit, tapi dalam bingkai dakwah. Ini di kampungnya, jangan yang begitu.
Jadi kalau mau cari orang pesantren, berarti mahabbahnya dalam bingkai dakwah, urus dakwah. Begitu. Bagus ini temanya. Nah, kemudian bersama meraih jannah. Nah, kenapa dakwah dikaitkan dengan jannah? Nah, seperti tema yang saya bilang semalam, tema saya sebenarnya adalah sehidup sesurga. Bukan sehidup semati. Kalau sehidup semati, kita cinta neraka nggak tahu ujungnya kayak mana. Tapi kalau sehidup sesurga, dicintai terus sampai saya membayangkan yang aneh. Cintai terus sampai dia meninggal, sampai akhirat masuk ke dalam surga, kumpul di dalam surga, menjadi satu keluarga. Cuman ada yang mengeluh saat. Jadi kalau saya masuk surga, kemudian istri anak saya masuk surga, istri saya masuk surga juga, kami kumpul, Ustaz. Janganlah Ustaz, masa di dunia udah capek saya sama dia, surga dia lagi. Ada kayak gitu ceramahnya, ada kayak gitu. Ada nggak mau dia. Ya, jadi sehidup sesurga. Nah, kenapa tadi dakwah dikaitkan dengan jannah? Karena jalan yang lebih mudah, yang kemungkinannya lebih besar untuk bisa masuk surga itu melalui dakwah. Kamu bisa, nggak perlu dakwah, bisa masuk surga, bisa, ada dalilnya. Tapi perjalanannya berat, kemungkinannya kecil. Tapi kalau kamu ngurus hidayatullah ini, kamu sudah punya istri, punya anak, tetap ngurus hidayatullah, serius ngurus hidayatullah, besarkan lembaga hidayatullah ini, peluangmu masuk surga lebih besar. Mantap ini temanya. Ya. Nah, saling mencintai di dalam keluarga, dalam bingkai dakwah, supaya kamu bisa masuk surga. Dibedah, keren. Nah, menariknya, untuk kamu bisa melalui, menjalani rintangan-rintangan di dalam dakwah, karena dakwah itu kan nggak mudah ya, dakwah itu nggak mudah. Mohon maaf, nggak jadilah. Agak serem. Curhat. Dakwah ini, ngurus dakwah ini nggak mudah. Ya, tantangannya berat, tantangannya banyak. Nah, untuk bisa ya melalui arang rintangan di dalam dakwah ini dibutuhkan, kalau ibarat mobil, dibutuhkan mobil yang punya tenaga kuat, yang daya tahan mobilnya kuat, mesinnya mantap, jos. Butuh yang kayak gitu. Kalau mobil itu mau melintasi daerah area yang rumit, sulit, ya, bebatuan, becek, lumpur, segala macam, maka harus disiapkan armadanya, mobilnya mobil yang prima, yang tenaganya kuat. Nah, begitu juga kamu. Kalau kamu mau urus dakwah, ya rumah tanggamu mau urus dakwah, ya rumah tangganya jangan. Karena kalau jalan yang kamu pilih untuk menikah adalah jalan kemaksiatan, mohon maaf ini, kamu pacaran, gandengan tangan, kemana-mana, ke mall, ke taman, gandengan tangan, mojok seperti yang gambar tadi itu, kemudian kamu menikah, dan setelah itu kamu ngurus dakwah, ibaratnya mobilmu itu mobil Panther yang mesinnya sudah jebol. Berat kamu akan mengarungi perjanjian suci. Nikah ini kan sunnatullah. Nikah ini kan sesuatu yang agung. Nah, untuk masuk ke situ tapi jalurnya jalur cacat, gimana? Kamu mau menjalani rumah tangga itu dengan prima untuk berdakwah? Gak bisa. Makanya jangan main-main. Yang WA begitu itu jangan diladeni.
Diistighfarkan aja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Biar si laki-laki ini merasa, oh aku setan rupanya. Diistighfarkan. Kok istighfar itu ditauskan. Nah, ditauskan aku. Berarti aku diblokir aja. Ini area dakwah ini, area yang mau kita lalui ini, area dakwah ini area atau jalan yang berat. Kalau ringan itu nggak mungkin. Hadiahnya itu unta merah. Orang yang menyeru pada Allah itu hadiahnya unta merah. Dalam tafsiran adalah unta terbaik di antara unta-unta terbaik. Jadi hadiah yang Allah berikan bagi para da'iyah itu adalah surga yang paling tinggi. Maka untuk mendapatkan itu nggak bisa kamu dengan tidur-tiduran, santai-santai. Pasti halangan, rintangannya pasti berat. Nah, maka kamu harus siapkan armada yang tangguh. Armada yang tangguh itu adalah proses menuju pernikahan dengan cara yang sesuai syariah. Sesuai syariah. Perempuannya dicalikan, dijodohkan, dipilihkan oleh ustadz kita. Laki-lakinya juga dipilihkan oleh ustadz kita, bukan kita yang pilih. Kemudian, gimana mas? Mau lihat lagi wajahnya? Sebentar Ustaz. Menurut Ustaz cocok enggak sama aku? Kira-kira kalau nanti antum nikah, antum bisalah mencintai dia. Oh sudah, cukup Ustaz. Saya nggak perlu lihat wajahnya. Fotonya saja dilihat. Ini pengalaman pribadi, saya lihat fotonya doang. Iya. Pas lamaran, ya kan? Nah, dihadapkanlah. Tapi jauh di sana, mata saya minus. Nggak kelihatan lah mukanya. Suaranya juga nggak pernah dengar. Nah, jadi celotehan, ini minumnya mas. Gimana katanya? Masa Ustadz Ali pilihkan yang kayak gitu, saya bilang. Yang bagus lah dipilihkan. Udah percaya aja. Nah, lamaran nggak pernah kelihatan mukanya juga. Pas tiba akad nikah di sini, tapi belum secantik ini, ya. Belum di dinding gini, ya. Nih di sini, nah, saya di sini tuh di sini. Nah, ya kan, nikah. Nah, setelah itu pas mau ijab kabul belum lihat juga wajahnya, nggak kelihat juga. Setelah ijab kabul sah, udah sah semua, tibalah tanda tangan dan penyerahan mahar. Mahar ketinggalan di rumah. Ya kan? Tanda tangan. Jadi pas tanda tangan itu saya ikut. Ya ikut ke tempat si perempuan, dihijabin, pakai tirai segini ya. Setelah itu nggak ngintip lagi, berarti kalau udah sah kok, ngapain diintip-intip? Nah, jadi dibawa tanda tangan. Saya lihat, oh ini wajah istri saya. Gitu. Setelah nikah baru saya lihat langsung wajahnya, jarak 1 meter. Setelah itu, ya, nah ini mesti diam-diaman sampai pas foto-foto penyerahan mahar segala macam ya dari panitia ya, foto-foto di ruang makan tadi itu belum dengar juga suaranya, masih terngiang-ngiang saya cerita itu. Sampai akhirnya sudah pulang jam 12, izin pulang duluan jam 12 siang, ya pulang naik mobil, nah, berdualah kami di kursi tengah. Saya tanya lah. Baru dia jawab, lupa saya pertanyaannya. Jangan kasih tahu istri saya, nanti dia marah. Masa obrolan kita pertama lupa katanya. Ya laki-laki memang pelupa. Ya, rupanya, oh alhamdulillah aman, suaranya perempuan. Sudah. Nah, kenapa? Mohon maaf ini, kenapa antum-antum ini harus memilih menikah dengan ta'aruf dan dikawal betul prosesnya sesuai syariah? Karena supaya antum bisa mendapatkan sakinah mawaddah warohmah. Kita bacakan ayatnya tadi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, sakinah. Ya, agar kamu cenderung. Itu berarti kan pemberian Allah.
Allah ciptakan itu supaya cenderung kamu kepadanya dan tentram hatimu. Berarti kan Allah kasih itu. Itu sakinah. Kemudian yang kedua, dan dia menjadikan, dia Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan rasa sayang, mawaddah warahmah. Garis bawah, dia menjadikan, Allah menjadikan. Allah itu yang kasih mawaddah warahmah itu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu Allah yang kasih. Bukan karenamu, bukan karena kamu. Bukan karena kamu ganteng, kamu cantik, bukan. Tapi dikasih sama Allah. Nah, supaya sakinah mawaddah warahmahnya 100% Allah kasih, bulat-bulat Allah kasih, maka kawallah pernikahanmu dengan cara yang sesuai syariah. Jangan ada cacat. Dan mohon maaf, ini juga peringatan kepada panitia. Di pernikahan kami dulu, nggak usah sebut nama, tapi ada yang dikasih sama ustadznya malah nomor HP-nya si perempuan ini untuk telepon-teleponan malam. Jadi udah selesai kami karantina, malam harinya dia telepon-teleponan. Begitu kan udah ada pelanggaran. Ya, dikawal sama panitia, jangan sampai. Kawal itu. Yaitu berikhtilat online namanya, Ustaz ya. Berikhtilat online itu namanya. Dikawal sama panitia ini, jangan sampai. Dikawal sama panitia ini, jangan sampai. Kawal terus syariah supaya kamu mendapatkan gitu, kamu ijab kabul sah, maka Allah kasih sakinah mawaddah warahmah. Betul kamu. Kata Allah begitu. Nah, sakinah mawaddah warahmah yang full 100% yang Allah padamu itu yang disebut dengan mesin bertenaga tinggi untuk mengarungi arena dakwah. Kalau kalamnya atau itu banyak beristighfar dan serius maksiat dan kita harus dakwah, kita sama istighfar, ayo ngurus bisa. Tapi harus masih berat sebelum nikah, teleponan. Kalau telepon itu pas teleponnya apa? Makan belum? Nah, pasti gitu komunikasinya. Abi Umi udah makan. Abi Umi lagi males makan. Makanlah nanti sakit. Udah ya, tutup dulu teleponnya ya. Umi dulu lah yang tutup. Enggak lah, Abi aja yang tutup. Umi aja lah, Abi aja lah. Ya udah sama-sama kita tutup ya. 1, 2, 3, tutup. Nah, belum tutup kan? Belum tutup. Nah, kalau komunikasi kamu kayak gitu sebelum nikah, itu akan kamu bawa setelah nikah, cara komunikasi seperti itu. Kalau sudah kamu bawa komunikasi seperti itu setelah nikah, dakwahmu berantakan. Mana ada dakwah kita manja-manjaan? Maksudnya bukan manja-manjaan sama suami istri, bukan. Tapi coba mau makan aja setengah mati mujuknya. Kayak mana mau mujuk dia jadi kepala sekolah? Iya kan, Sat? Coba mujuk dia mau makan aja setengah mati kita. Kalau kita lagi di luar kota dia nggak mau makan merajuk. Kayak paham ya? Realita ini kenyataan yang kamu hadapi. Kamu tinggal pilih. Mau perjalananmu berat, silakan. Nah, tapi kalau mau lebih ringan, ikuti proses yang dibuat panitia. Pasrahkan kepada ustadz-ustadz kita, percayakan kepada ustadz-ustadz kita dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah ini aja lah, nanti yang proses setelah nikahnya panjang lagi. Ya, panjang pembahasannya. Nah, masih ada lagi nanti karantina, kalau diundang boleh. Tapi bertarif. Gak bercanda. Udah, mungkin ini dari saya, lebih dan kurang mohon maaf sekali lagi ya.
kalau kamu mau menjalin cinta dalam bentuk pernikahan, yang mana pernikahan itu dalam rangka dakwah, maka prosesnya dikawal dengan betul sesuai syariat. Sehingga perjalananmu ngurus dakwah ini bisa lebih bagus. Kamu punya modal armada yang kuat, yang hebat, yang jos armadanya. Mobilnya Pajero Sport terbaru, begitu. Nah kemudian dari proses mengarungi dakwah inilah kemudian kamu bisa meraih jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.